Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya beberapa kali mengatakan bahwa kita tidak perlu membandingkan dengan siapapun juga. Karena memang kita tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Karena tidak pernah membandingkan apple to apple. Karena setiap orang punya sejarah sendiri, berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, mempunyai proses yang berbeda. Maka kalau satu orang dengan prosesnya yang berbeda, latar belakangnya yang berbeda, peristiwa dan orang yang ditemui berbeda, dibandingkan tidak pernah bisa sama. Dan karena itu tidak perlu. Dan kalau tidak membandingkan, maka tidak menjadi iri hati, tidak juga menjadi sombong, karena tidak ada perbandingannya. Dan saya seringkali mengatakan yang perlu dibandingkan itu diri sendiri, dengan diri sendiri juga, supaya bisa melihat perkembangannya. Kemarin dengan hari ini bagaimana? Apakah saya lebih baik? Minggu lalu dengan hari ini apakah saya lebih baik? Tetapi sebetulnya saya hanya membandingkannya secara umum, lebih baik. Tapi sebetulnya apa yang harus sungguh-sungguh diperhatikan supaya kita bisa melihat perkembangan hidup kita? Maka hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hidup kita masing-masing. Tidak untuk membandingkan dengan orang lain, tetapi membandingkan dengan diri kita sendiri. Yang pertama yang harus direnungkan, dibandingkan adalah apakah saya makin nyaman dengan diri sendiri. Itu yang pertama. Bukan bahwa saya ini serba baik, bukan. Tetapi nyaman dengan diri sendiri, bisa menerima diri apa adanya. Di dalam diri saya ini ada baiknya, ada juga kurang baiknya. Dan kita terima dengan tenang, tidak gelisah, nyaman dengan diri sendiri. Nah, itu perlu diperhatikan. Apakah saya nyaman dengan diri saya sendiri? Yang kedua yang juga perlu diperhatikan adalah apakah saya terampil berefleksi? Jadi saya terbiasa mengenali perasaan-perasaan saya, pikiran-pikiran saya, dan saya lebih terampil untuk melihat diri sendiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, apakah secara dominan saya ini positif? Berpikirnya positif, bereaksinya juga positif, atau negatif? Nah, itu yang perlu dibandingkan. Ya, makin positif, makin positif. Kemudian yang ketiga, apakah saya ini makin bahagia? Lebih banyak tertawa setiap hari. Artinya secara emosional itu stabil. Orang mengenalnya, wah emosionalnya stabil. Tidak gampang emosi. Ya memang kadang-kadang galau, biasa. Tetapi tidak lama, bisa mengatasinya. Dan tidak kemudian menjadi gelisah. Itu yang perlu diteliti, dilihat. Dan kemudian juga bersyukur, apakah saya makin bersyukur? Itu juga yang perlu dilihat. Mensyukuri apa yang ada pada diri saya. Tidak terbelenggu oleh masa lalu, tetapi mampu memaafkan, mau mengampuni orang lain yang menyakiti, juga mau mengampuni masa lalu yang mungkin menyakitkan, tetapi terutama mampu juga mengampuni diri sendiri. Tidak terlalu keras dengan diri sendiri. Dan juga tidak terlalu pusing dengan masa depan. Bukan berarti bahwa masa depan itu tidak perlu dipikirkan, perlu. Tetapi yakin kalau saya sekarang ini benar, baik, masa depan juga baik. Nah, itu maksudnya. Nah, itu yang perlu dilihat. Kemudian yang berikutnya, apakah saya ini makin berempati dengan orang lain? Bisa menempatkan diri saya dalam posisi orang lain. Bisa memahami perspektifnya orang lain. Dan karena itu tidak mudah menghakimi, tidak mudah membanding-bandingkan, dan tidak mudah untuk melihat orang itu berdasarkan apa yang dilakukan saja atau yang dikatakan. Tetapi mencoba mengerti orang lain dari posisinya. Apakah saya makin mampu berempati? Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga, apakah makin banyak orang percaya kepada saya, cerita kepada saya? Biasanya
kalau kita sungguh-sungguh berkembang dalam hidup rohani, kita menjadi orang yang dipercaya, bisa dipercaya. Dan orang lain secara natural itu terbuka kepada kita. Karena kita tidak judgmental, tetapi bisa mengerti. Coba kita teliti, apakah banyak orang datang untuk curhat? Kalau banyak orang datang untuk curhat, percaya kepada kita, berarti kita bisa dipercaya. Kita pribadi yang mempunyai integritas. Secara natural, orang nyaman dengan kita. Apalagi karena kita memang mudah berempati. Orang merasa dipahami. Dan tandanya banyak orang yang datang mempercayakan ceritanya dan hidupnya kepada kita. Nah, itu juga perlu dilihat. Kemudian juga secara umum kita ini bahagia. Bukan tidak ada derita, ada, tetapi tidak larut dalam derita. Emosi kita tidak menguasai kita, tetapi kita bisa menguasai emosi kita itu. Dan karena itu emosi dominannya positif, lebih bahagia. Karena memang kerajaan Allah itu bukan masalah makan minum, tetapi masalah damai sejahtera, masalah sukacita, dan masalah kebaikan dan kebenaran. Nah, apakah kita secara umum itu makin bahagia? Dan yang berikutnya, kita bijaksana dalam menggunakan barang-barang dan kekayaan. Bijaksana. Bukan berarti tidak perlu, tetapi tidak tergantung oleh apa yang kita punya. Kita bisa memberikannya kepada orang lain kalau orang lain membutuhkan. Kita bisa menyingkirkan barang-barang yang ada di sekitar kita dengan mudah supaya tempat kita menjadi bersih, simple, tidak banyak barang. Karena kita tidak menggantungkan hidup kita pada barang-barang dan semua yang kita miliki itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Karena itulah tanda-tanda bahwa kita berkembang dalam hidup rohani, menuju hidup dalam kepenuhannya. Dan apakah juga saya makin mampu mengasihi? Termasuk kadang-kadang orang-orang yang pernah menyakiti. Kita tidak ingat-ingat, tetap bisa berbuat baik kepadanya. Mudah mengampuni, kemudian juga mudah mengasihi. Dan juga yang berikutnya, apakah saya mempunyai jiwa perawat? Maksudnya gini, saya ini senang merawat. Makin senang merawat tanaman, makin senang merawat binatang, tapi juga makin senang merawat orang lain, memperhatikan, memberi sesuatu yang perlu, memberi nilai tambah pada orang itu supaya dia bertumbuh. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Itu artinya hidup kita sudah cukup dan mulai memperhatikan hidup orang lain atau makhluk lain. Kita bertumbuh dalam perhatian kita. Dan yang nampaknya simpel mengenai mengurus badan kita sendiri. Kita biasanya incun dengan badan kita sendiri. Antara badan, perasaan, dan pikiran itu menyatu. Tidak badannya di mana, pikirannya di mana. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita juga bisa merasa-rasa. Sehingga kita mengenali badan kita dengan baik. Kita menyatu dengan badan kita. Sehingga kita tahu kapan harus istirahat, kapan harus makan, apa yang harus dimakan, dipilih dengan baik. Lalu kapan harus olahraga. Itu. Kapan harus sungguh-sungguh membiarkan semuanya ini pergi dan kita istirahat saja. Ya, sendirian dengan diri sendiri. Kalau kita bisa melihat itu semua, berarti kita makin maju dalam hidup ini. Kita menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, lebih memperhatikan orang lain, tidak mudah mengeluh. Coba kita perhatikan hal-hal itu. Dan itu yang perlu dibandingkan, bukan membandingkan dengan orang lain. Karena memang kita diminta oleh Tuhan makin hari makin baik, makin benar. Dan Tuhan mengatakan makin sempurna. Hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Kesempurnaan itu ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, mencintai sesama kita, dan mencintai Tuhan. Itu artinya kita nyaman dengan diri sendiri, nyaman dengan Tuhan, nyaman dengan sesama kita. Mari kita lihat, berefleksi setiap hari dan makin nyaman dengan diri kita sendiri. Supaya kita bisa memancarkan cahaya, memberikan pengharapan kepada siapa saja. Memberikan penghiburan bagi yang bersedih, memberikan pengharapan bagi yang berputus asa,
dan memancarkan aura positif supaya ketika orang bersama dengan kita nyaman, tetapi juga sekaligus melihat ada harapan. Tuhan memberkati.